bahwa saat ini kita di suasana yang tidak ideal. Suasananya walaupun memang rekayasa politisasinya juga nampak begitu. Ya, saya mengajak yang pertama adalah banyak-banyak memohon kepada Allah betul as-sihah wal afiyah. Afina fi badanin, afina fi basarina. Berikan afiyah kepada kita. Ya. Apa bedanya sehat dengan afiat? Sehat itu adalah sesuatu yang kita ikhtiari dari dalam diri kita. Jenengan makan cukup, istirahat cukup, olahraga cukup, minum suplemen cukup. Ya, jenengan tidak mengkonsumsi barang-barang ataupun makanan minuman yang beracun, yang berbahaya. Ini badan kita sehat. Tapi orang yang sehat belum tentu dapat afiat. Ya tidak? Ya, apa buktinya? Gak sengaja lewat di pasar, ada orang bersin, ternyata dia reaktif. Nah, bersinnya kena ke kita dalam kondisi kita tidak siap, tidak dapat afiat, akhirnya kemudian tertular. Ya, kita badan sehat, kuat, segar, jalan sudah hati-hati di pinggir jalan, sebelah kiri kecepatan rata-rata, takdirnya ketabrak dari belakang, ya meninggal. Kan gitu. Kita sudah ikhtiar pakai masker, pakai ini, pakai itu, nggak dapat afiat. Ya, penyakit itu bergerak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting bukan hanya minta kepada Allah as-sihah, tapi juga minta kepada Allah al-afiyah. Ya, Allah memberikan perlindungan kepada kita, ya, sehingga ketika ikhtiar kita sudah sempurna, lalu kemudian takbir itu tetap mengena, maka Allah akan memberikan dua pahala kepada kita. Satu pahala ikhtiar kita, yang kedua pahala sabar kita. Ya. Apa yang beredar rame pada videonya Ustadz Dr. Muhammad Basri, beliau sudah 2 pekan kan berada di rumah sakit, dan hari ini beliau memberikan sebuah rilis yang menggetarkan hati kita. Bagaimana beliau merasakan hikmah yang luar biasa di balik ujian sakit yang diderita, bahwa kematian itu betul-betul nyata, bahwa kematian itu betul-betul ada di depan mata, bahwa kematian itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita. Kata Nabi, lebih dekat dari tali sandal kita. Maka adanya semua berita ini hanya mengarahkan kita kepada satu perilaku, apa? Menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Ada satu teori dari Stephen Covey, beliau menulis buku 7 Habits, ya, 7 perilaku positif yang kalau kita lakukan menjadi kebiasaan kita, menjadi habits kita, maka kualitas hidup kita akan meningkat. Kualitas hidup kita akan semakin baik. Nah, beliau menyebutkan nomor 1 ini orang-orang non-muslim, ya. Tapi kalimat ini menurut saya baik untuk kita ambil. Apa yang beliau sebutkan? Stephen Covey bilang, nomor 1, berpikirlah semuanya dari belakang. Apa maksud berpikir dari belakang? Bayangkan Anda sekarang sudah terbujur kaku menjadi jenazah. Lalu sanak kerabatmu, ya, semua akan mendekat, kemudian membawamu ke liang lahat. Seandainya setiap orang diminta untuk berkomentar tentang diri kamu, apa yang paling kamu harapkan dari semua komentar-komentar orang itu? Komentar istrimu, komentar anakmu, komentar bapak ibumu, komentar tetanggamu, komentar teman-temanmu, komentar pelangganmu, komentar suppliermu, komentar orang-orang yang selama ini berinteraksi dengan kamu, atasan kamu, bawahan kamu, teman kamu, ya, teman-teman di media sosial, di grup ini. Apa kira-kira yang akan mereka ucapkan ketika engkau akan dibawa ke liang lahat? Karena saat itu adalah komentar yang paling jujur, sebab mereka sudah tidak takut lagi dengan diri kamu. Ya, dia akan mengatakan tentang diri kamu apa adanya. Ya, jadi tentu mereka bicara dalam hati atau mereka ungkapkan. Maka pada saat itu khotibin pasti kita sangat membutuhkan apa? Komentar-komentar yang baik. Siapa di sini yang kemarin ikut takziah atas wafatnya Ustadz Soimin? Ya, Ustadz yang ada di Purwokerto, Pondok Pesantren Lambang. Beliau bukan ustadz terkenal, ngisi-ngisi pengajian, tetapi kematian beliau ternyata menyentuh begitu banyak ribuan orang. Kemudian
ya ikut menyolatkan jenazahnya, mengiringi jenazahnya sampai ke liang lahat. Dan kemudian saya mendapati komentar-komentar yang ada di WhatsApp, yang ada di media sosial tentang kebaikan beliau yang selama ini tersembunyi. Ya, al-ahfiya, al-aksya, al-ahfiya, orang-orang yang bertakwa tetapi menyembunyikan amalnya. Lalu Allah bongkar amal-amal itu pada saat dia telah tiada. Semua orang yang berinteraksi kemudian akhirnya memberikan kesaksian. Dan ini sangat kita butuhkan. Kenapa? Kalau ada seorang mukmin yang meninggal dunia, lalu ada 40 orang mukmin bertauhid yang memberikan tazkiyah, rekomendasi kebaikan dia, maka ini akan menjadi rekomendasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang antum inginkan dari komentar mereka kalau kita meninggal dunia? Karena nggak ada yang merasa menangis ketika kemudian menyaksikan besok saya akan komentari apa ya? Apakah orang akan berkomentar, alhamdulillah tukang utang yang nggak pernah bayar ini telah tiada. Alhamdulillah, wong sing gaweannya nipu terus sekarang sudah nggak ada. Alhamdulillah biar kerok kampung ini sudah nggak ada. Alhamdulillah. Kalau kalimat-kalimat itu yang terlontar dari lisan mereka, ya maka waliyadillah, ya berlindunglah kita kepada Allah karena besok kita datang menghadap kepada Allah dengan tidak memiliki rekomendasi. Ya, maka kita sangat butuh rekomendasi dari saudara-saudara kita. Harus ada amalan-amalan tersembunyi yang kita miliki, ya, yang kemudian besok mereka akan memberikan kesaksian tentang kebaikan-kebaikan kita. Karena kalau ada 40 mukmin yang bersaksi kebaikan kita, ini akan membuat kita ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada jenazah yang lewat di depan Rasul. Kemudian saudara-saudaranya ini, kaum muslimin, tetangganya, kanan kirinya mengatakan, Masya Allah, kami sangat kehilangan dia. Ini orang soleh, saya pernah dikasih uang sama dia, saya pernah tinggal di rumah dia, saya pernah dijauh makan sama dia. Orang ini begini. Maka Rasul kemudian mengatakan, wajabat. Ya, para sahabat bingung, wajib apa maksudnya? Dia wajib masuk surga. Kenapa? Karena komentar orang baik. Nah, lain waktu datang mayat, yang ini burung, tetangganya ngomonginnya gak enak. Rasul juga mengatakan wajabat. Mayat ini bisa masuk neraka ini. Kenapa? Berdasarkan pengakuan tetangganya, saudara-saudara. Ikhwan fillah rahimakumullah, gak ada yang menjamin bahwa besok kita akan masih hidup. Ya, apalagi tadi ya, per hari ini 8.000 sekian, kemarin 3 hari lalu 6.000 sekian. Indonesia masuk dalam ranking yang tidak kecil, ya. Makanya ya buat kita nggak penting sih mati COVID atau apa, yang penting husnul mati. Ya, bahkan kadang-kadang kepada mereka yang kena kayak begitu jelas ini merupakan mati syahid. Kata Rasulullah, tahun ini, wabah ini adalah ya salah satu dari hadiah terindah yang Allah berikan. Kita melihat dari sisi yang lain memang menyakitkan, ya. Tapi kalau melihat dari sudut pandang keimanan, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masalahnya kalau orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang selama ini terus berbagi kebaikan, ilmu maupun harta kepada kita, mereka dipanggil duluan. Enak mereka, yang gak enak kita yang ditinggalkan, gitu ya. Ya, enak mereka yang mendahului. Saya sering berkomentar kepada teman-teman yang soleh yang meninggal dunia tanpa mengalami derita yang maksudnya ujian akhlak gitu ya. Betapa indahnya kematian mereka. Ya, sekitar 4 bulan yang silam saya mendapat informasi kematian seorang kawannya. Masya Allah, ini juga sangat indah sekali. Ya, kematian yang menurut saya sangat ajaib. 1 hari sebelum meninggal dunia, semua nomor HP-nya dihapus. Semua teman-temannya tidak ada yang bisa mengontak dia. Sampai ketika meninggal dunia hanya istrinya saja. Beliau pengen saat detik-detik meninggal dunia tidak merepotkan saudara-saudaranya. Ya, tapi kami bersaksi bahwa orang ini adalah al-taqiyah al-afiyah. Ya, orang-orang bertakwa yang menyembunyikan amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sekali lagi mari kita tetap memberikan doa kita di waktu sholat kita, ya, untuk khususnya Ustaz Dr. Muinuddin Al-Basri yang kita menyadari kebutuhan kita kepada ilmunya, kebutuhan kita kepada amal-amal beliau yang kita bisa rasakan manfaatnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya, yakni hadis Hudzaifah ibn Yaman. Beliau berkata, "Wallahi inni la'alamun nasi bi kulli fitnatin iyaka inatun." Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang berbagai macam fitnah apa saja yang terjadi antara kami sampai kiamat nanti terjadi. Ini kadang-kadang boleh ya, seorang yang berilmu, seorang pakar, seorang ahli menunjukkan kemampuannya, ya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada manusia, "Ij'alni ala khadainil ardi inni hafidun alim." Angkat saya sebagai bendahara negara, angkat saya sebagai menteri keuangan. Saya punya kemampuan dan keahlian. Itu kadang-kadang dibolehkan. Bukan untuk sok-sokan, bukan untuk pamer-pameran. Tetapi apa? Ini kebutuhan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia ini punya reputasi, punya kapasitas, punya kapabilitas. Itu dibolehkan dalam Islam. Contohnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau ada orang yang lebih paham terhadap Quran daripada aku, pasti akan saya cari. Ya, selama masih bisa dikejar oleh onta saya, akan saya cari di mana dia, saya akan ambil ilmunya. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ingin menunjukkan kepada para sahabat bahwa beliau adalah paling ahli Quran, gak ada yang lebih daripada beliau. Dan ini dibolehkan, ya. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada orang lain tentang kapasitas. Sekali lagi, kalau ada keperluan itu dibolehkan. Yang gak boleh bagaimana? Kalau buat pamer-pameran, kalau buat bangga-banggaan, kalau buat sekedar menunjukkan arogansi atau kesombongan, nah itu nggak boleh. Tapi kalau ingin menunjukkan kapasitas, misalnya apa? Ada orang berbicara tentang kedokteran begini-begini, pada levelnya itu bukan dokter, cuma orang yang ikut seminar sehari 2 hari gitu ya, tentang dunia medis. Lalu datang dokter beneran ngomong begini, "Mas, saya sudah praktek 35 tahun, sudah lebih daripada 25 negara yang saya kunjungi, sudah menangani pasien lebih daripada 1.000 orang. Gak ada metode pengobatan kayak begini." Nah, misalnya gitu loh, itu boleh, gitu ya, untuk menunjukkan kepada orang lain tentang otoritas, gitu ya. Nah, ini Hudzaifah bin Yaman mengatakan demikian itu karena apa? Beliau otoritatif, punya otoritas. Paham ya? Ya. Nah, kalau yang nggak punya otoritas nggak boleh. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Inilah a'lamun nas." Aku adalah orang yang paling paham, paling berilmu terhadap fitnah yang terjadi dari sekarang sampai kiamat nanti. Wa ma bi illa ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asar ilayya fi dzalik. Ya, adapun aku itu tidak lain karena apa? Beliau memberitahuku sebagian peristiwa itu secara khusus kepadaku dan beliau tidak memberitahukannya kepada selain aku. Sudah kita singgung ya, Hudzaifah bin Yaman itu apa? Shahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Rasul. Banyak sekali hal-hal rahasia yang Nabi berikan kepada Hudzaifah yang tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Namun pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah majlis yang aku ada di dalamnya. Beliau menyebutkan fitnah yang terjadi pada umat ini. Di antaranya adalah 3 fitnah yang tidak menyisakan sesuatu pun. Apa di antaranya? Seperti angin di musim panas yang berhembus kadang besar kadang kecil. Ya. Semua sahabat, kata Hudzaifah, semua sahabat yang ada di majelis itu telah meninggal dunia kecuali aku. Ada yang menafsirkan
Fadhahaba ulaika rahtu kulluhum ghairihi. Ini ada yang mengatakan ketika Hudzaifah menyampaikan di sini, sahabat-sahabat yang ada di majelis itu sudah meninggal dunia. Tapi ada yang mengatakan bahwa maksudnya apa? Sahabat yang hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, jadi hadis ini termasuk di antara sahabat yang paling pakar terhadap hadis-hadis tentang akhir zaman. Masuk hadis berikutnya masih dari sahabat yang lain, Hudzaifah bin Asid al-Ghifari. Para sahabat mendiskusikan tentang tanda-tanda kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu materi gosip, obrolan santai di kedai-kedai kopi, di tempat-tempat nongkrong para sahabat bukan menggosip tentang para artis selebritis, bukan ngegosip tentang hal-hal yang tidak berguna, tetapi mereka berbincang, ya, bergosip, berbicara, bercerita tentang ilmu. Ya, gosip ilmu nggak apa-apa, ya. Nah, ini salah satu ilmunya apa? Ilmu tentang kiamat. Kenapa? Ini menjadi salah satu materi yang paling asik bagi para sahabat. Mengapa demikian? Di awal saya sudah singgung. Tema tentang kiamat, tanda-tanda akhir zaman adalah bagian daripada kebutuhan manusia. Sebab salah satu watak dan tabiat manusia pengen tahu tentang masa depannya. Itu yang menjelaskan kenapa dukun laris, ya, karena mereka dianggap yang bisa menjelaskan sisi tentang masa depannya, ya. Nah bedanya kalau dukun dan peramal itu menyampaikan sesuatu yang penuh dengan kebohongan, Rasulullah SAW menyampaikan dengan kebenaran. Ya. Nah maka para sahabat suka mendiskusikan. Ini maksudnya bagaimana? Di sini disebutkan itta'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alaina wa nahnu natadzakaru. Ketika itu Nabi muncul tiba-tiba, ya, ketika itu kami sedang duduk diskusi ngobrol, tiba-tiba Nabi muncul. Itta'an Nabi muncul saat kami sedang diskusi. Faqala ma tadzakarun. Nabi kemudian bertanya, wahai para sahabatku, apa yang sedang kalian obrolkan? Kalian sedang memperbincangkan apa? Qalu kunna nadhkuru sa'ah. Ya Rasulullah, kami sedang cerita tentang kiamat. Ya. Bapak-bapak, bapak ibu coba deh cerita kiamat sama anak-anak kita, mesti menarik. Ya. Cerita tentang kehancuran alam semesta, cerita tentang Dajjal, cerita tentang Nabi Isa, cerita tentang Ya'juj wa Ma'juj, cerita tentang kebangkitan di hari kiamat. Ya, Masya Allah. Kami jalan-jalan dengan 3 orang anak naik motor melewati kuburan. Tanya, nah di dalam itu isinya apa? Ya mayat gitu. Nah kamu ngerti gak apa yang itu? Jadi dialog yang sangat panjang sekali. Ya, coba aja. Ini kan besok bawa anak yang SD gitu kan, kelas 2, kelas 3 lewat kuburan. Mulai diskusi dengan ringan tadi. Nah kamu tahu gak di dalam itu apa? Mayat. Nah lagi ngapain? Ceritakan bagaimana dialog mungkar nakir. Itu asik sekali. Ya. Sampai anak yang 3 tahun 4 tahun itu besok pertanyaannya itu manrot buka, kita mulai ajarin. Itu buat dia sangat berkesan sekali. Ya, memang harus begitu. Ya, dialog tentang akhirat, dialog tentang kiamat ini harus menjadi bagian yang kita diskusikan. Kenapa? Ini nanti akan membuat visi-misi keluarga kita lebih terarah. Ya, karena ujungnya ada apa? Kita mau menyiapkan apa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para sahabat bincang-bincang itu, Rasulullah kemudian bersabda, "Innaha lan taquma hatta tarawna qabla asra ayat." Wahai para sahabatku, kiamat yang kalian ceritakan berupa kehancuran alam semesta, berupa digantinya bumi dengan bumi yang baru, langit dengan langit yang baru. Kiamat berupa terbitnya, kiamat berupa ditiupnya sangkakala, yang kemudian orang-orang beriman sudah tiada terlebih dahulu, yang tersisa tinggal orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu tidak akan pernah terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. Hatta tarawna qabla asra ayat.
Dalam riwayat hatta taqa'a asra ayat, sampai terjadi 10 tanda. Di situ disebutkan ayat. Ayat ini maknanya tanda-tanda kiamat besar. Ya. Ada kalau tanda kiamat itu biasanya apa? Alamah. Tanda. Alamah itu artinya tanda. Ya. Ayat itu juga tanda, tapi biasanya disebut ayat karena dia merupakan tanda-tanda kekuasaan yang besar. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam merupakan tanda. Ini bukan tanda kecil. Ya, nah makanya kalau rumah disebut apa? Alamat, gitu ya. Bahwa ada tandanya apa? Ada tulisannya jalan Turik nomor 17, itu alamat namanya. Ya. Tapi kalau tanda yang besar namanya apa? Ayat. Dalam bahasa yang lain asyrah, tanda-tanda yang besar. Ya. Rasul menyebutkan ada 10 tanda. Apa 10 tanda tersebut? 10 tanda yang besar. Beliau menyebutkan fadzakara dukhana, yang pertama adalah asap, wad dajjala, yang berikutnya adalah dajjal, wad dabata, binatang melata yang keluar dari perut bumi, wa tulu asy-syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, terbit di barat, wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa dari langit ke bumi. Ya. Wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya makhluk yang bernama Ya'juj. Tidak pernah mendengar kata-kata likuifaksi kecuali setelah kemarin peristiwa di Sulawesi, Pak ya. Oh, ngelihat citra satelitnya kayak begitu. Ini yang namanya likuifaksi. Ya. Wa akhiru dzalika, dan yang terakhir, tanda yang terakhir itu narun, api tahruju minal Yaman, keluar dari Aden, dari negeri Yaman, taqrudun nas ila mahsyarihim, di mana apinya akan mengejar manusia sampai semua manusia nanti berkumpul di negeri Syam, negeri mahsyar. Ya, negeri mahsyar tempat semua. Tapi ini nanti Syamnya sudah enggak karu-karuan. Kenapa? Jangankan negeri Syam, Ka'bah itu sudah enggak ada saat itu, ya. Rasul menyebutkan salah satu tanda kiamat nanti munculnya Zulkhuwaisirah yang akan meratakan Ka'bah dengan skopnya. Batu batanya dicabuti satu persatu sampai rata dengan tanah. Masjid Nabawi sudah nggak ada penghuninya. Bahkan kata Nabi, seekor anjing akan kencing di mimbarnya, gitu ya. Kemudian apa? Binatang-binatang ternak itu akan menjadi buas. Ya, kambing, ayam itu tidak lagi jinak. Ya, saat itu berubah menjadi binatang-binatang buas semua. Ini sudah tidak ada orang Islam saat itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dari mata Allah, kita cerita sedikit dari 10 tanda ini sebelum nanti akan kita kupas pada detail-detail hadisnya. Nah, pertama, bahwa 10 tanda kiamat ini adalah 10 tanda yang disepakati sebagai tanda kiamat besar. Bagaimana dengan tanda-tanda yang lain? Nah, tanda-tanda yang lain ini para ulama berbeda pendapat. Jadi secara umum tanda kiamat terbagi menjadi 3. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Terbagi menjadi 2. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Nanti tanda kiamat kecil masih dibagi lagi. Tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung sampai kini. Yang ketiga, tanda kiamat kecil yang belum pernah terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, tanda kiamat besar yang 10 ini. Yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat kecil. Ya, kecil dalam tanda kutip. Kenapa tanda kutip? Karena dia kejadiannya di tengah-tengah tanda kiamat besar. Paham ya? Seperti tadi contohnya Zulkhuwaisirah yang mengangkat mencabuti apa? Batu Ka'bah. Itu tanda kiamat besar. Kenapa? Kejadiannya sudah menjelang bukan menjelang terbitnya matahari dari barat, sudah setelah matahari terbit dari barat kejadiannya. Itu sudah gak ada orang Islam sama sekali.
Karena matahari terbit dari barat kemudian muncul dabah, itu umat Islam sudah nggak ada di situ. Muncul angin lembut yang mencabut manusia dari arah Yaman. Ya, ini jadi tanda yang ketiga, yaitu tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi di tengah-tengah tanda kiamat besar. Dan sudah saya singgung di awal bahwa di antara tanda-tanda itu ada tanda yang paling populer, yaitu munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini masuk di mana? Dia tidak masuk di tanda kiamat kecil, dia tidak masuk di tanda kiamat besar, tapi para ulama sebagian mengatakan, tetapi kalau Imam Mahdi sudah muncul, berarti tanda-tanda kiamat besar akan menyusul. Karena yang tadi kita sebutkan ini, yang 10 tanda ini sebagian besarnya terjadi pada masa Imam Mahdi. Ya. Yang pertama disebutkan dukhon. Dukhon ini asap. Maksudnya apa? Yaitu asap yang akan menutupi seluruh permukaan bumi. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fartaqib yauma ta'tis sama bi dukhanin mubin." Fartaqib, hati-hati. Akan datang dukhon. Akan datang asap. Ta'tis sama, ya, akan datang asap dari langit, atau langit akan mendatangkan asap. Ya, tak disalah bidukhanin mubin, asapnya sangat jelas nyata. Ya, dukhan itu maknanya asap. Makanya kalau bahasa Arabnya merokok itu apa? Syurbud dukhan, ngisep geni, gitu ya, ngisep asap, gitu ya, ngisep asap. Ya, ad-dukhan. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ini asap itu asap apa ya? Kenapa? Asap ini kalau kita analisa, dia merupakan asap smart, asap cerdas. Kenapa kok asapnya cerdas? Karena dia bisa membedakan korban. Kalau COVID nggak bisa membedakan, Pak. Siapa aja kena, begitu kan? Ya, nggak peduli orang biasa, nggak peduli tenaga kesehatan, semuanya bisa kena. Nah, kalau asap ini enggak, kata Rasulullah. Dia kalau menimpa kepada orang kafir, dampaknya dahsyat dan sangat merusak. Ya, kata Nabi akan membuat kulitnya melepuh, dari mata, telinga, duburnya keluar asap. Ya, dan dia akan mengalami siksaan yang amat berat. Makanya Al-Quran menyebutkan, ya, orang yang terganiaya kemudian merintih, merengek kepada Allah agar dihilangkan siksa itu. Kalau kena orang Islam bagaimana? Kata Rasulullah SAW, kalau menimpa kepada orang beriman, orang itu akan mengalami gejala demam. Ya, badannya agak menggigil, tapi hanya gejala, bukan penyakit yang sesungguhnya. Nah, nanti kita akan bahas ketika bahas tentang dukhan. Kenapa kok bisa begitu? Sisi ilmiahnya bagaimana kok bisa asap ini milah-milih korban? Ya, nah, ternyata nanti kita tahu bahwa itu bukan semata-mata karena Islamnya, bukan semata-mata karena kafirnya, tapi memang perilaku keduanya berbeda. Artinya kalau ada orang Islam yang perilakunya mirip orang kafir, nasibnya juga sama, gitu. Ya, tidak gara-gara KTP-nya Islam asapnya kemudian nyingkir, enggak, gitu. Ya, itu nggak ilmiah jelas kayak gitu, ya. Ya. Tapi oke. Nah, asap ini merupakan tanda bahwa Dajjal sudah muncul. Apakah asap ini sudah terjadi? Belum. Ya. Dari mana asap itu muncul? Bagaimana asap itu kok taktis sama yagshanas, semua manusia kok bisa kena? Ya, ini karena memang asap global. Ya, asap ini seluruh dunia kena. Allah berfirman, yagshanas, semua manusia akan terkena asap ini. Mukmin kafir semuanya kena. Ya, ini ngeri sekali dampaknya. Ya, ada adabun alim, kata Allah. Ini merupakan siksa yang sangat pedih. Ya, nah, asap itu secara umum pemicunya 4. 1, asap kendaraan bermotor. Ya, tapi kayaknya ini bukan asap cerdas. Kenapa? Dia nggak bisa beda-bedakan korban.
Justru orang miskin yang beriman malah kena korban. Kenapa? Dia naik ontel gitu kan, ya. Sementara yang mungkin non muslim naik bis ataupun kendaraan yang AC sehingga nggak kena asap gitu. Bukan ini berarti yang dimaksud dengan asap yang menutupi seluruh dunia bukan asap kendaraan bermotor. Yang kedua, asap yang ditimbulkan akibat dari reaktor entah nuklir, entah apa, ya pabrik-pabrik as yang cerobongnya tinggi-tinggi itu. Ya ini juga bukan asap yang cerdas. Dia juga nggak bisa membedakan korban. Jadi yang rumahnya tidak terlindungi tetap kena, ya walaupun dia muslim. Yang ketiga, asap global itu terjadi karena kebakaran hutan. Ini saya pernah merasakan ketika misi di Sumatera waktu daerah Padang itu kebakarannya. 7 hari kami di sana nggak melihat matahari terbit, nggak melihat matahari terbenam, itu kan? Ya tutup asap semuanya. Penduduk setempat sebulan karena tidak melihat matahari, gitu ya. Tersisa sekali jalanan hutan lokal sifatnya, ya kan? Sampai akhirnya paling memungkinkan, yaitu asap yang muncul dari benturan benda langit ke bumi. Ini yang sering kita kaji, asap yang timbul akibat apa? Hujan meteor. Kenapa? Karena memang salah satu tanda kiamat menjelang Imam Mahdi adalah munculnya tanda dari langit seperti matahari, ya, dan dia menghantam bumi. Dan Al-Quran bercerita banyak sekali. Di dalam Al-Quran Allah mengisahkan tantangan-tantangan orang kafir. Kalau mereka nantang para nabi dan rasul, itu sering menggunakan kata-kata asqit alaina kisafan minas sama. Coba aja turunkan hujan batu dari langit, kami nggak takut itu. Dan Al-Quran sering memberikan ancaman kepada manusia. Amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiban. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit yang akan mengirimkan kepada kalian hujan batu kepada kalian? Masa tak lalu nakai pengalian, gitu ya. Dan cerita tentang hujan batu ini sudah pernah terjadi pada masa Nabi Lut. Ingat ya, bagaimana kampung Sodom itu habis karena hujan batu dari langit. Yang kedua di zaman Rasul ketika Raja Abraha ya dilempari batu-batu dari tarmihim bihijaratin min sijil. Ini ya, artinya ini bukan ngarang. Para ilmuwan juga yakin berdasarkan perhitungan mereka. Ya, jadi ini cuma masalah waktu, kita tidak tahu. Allah alam ini analisa yang panjang nanti lah. Mudah-mudahan waktu bukhor kita bahas. Yang kedua ada Ad-Dajjal. Ya, Ad-Dajjal ini adalah makhluk yang Allah akan keluarkan di akhir zaman. Siapa dia? Dia adalah keturunan Adam sebagaimana kita. Ya, para ulama sepakat bahwa semua manusia di dunia ini adalah anak keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika terjadi banjir bandang, maka Nabi Nuh membawa keluarganya Ham, Sam, Yafis. Dari 3 anak keturunan inilah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Adapun selain daripada 3 anak ini, maka ada banyak kemungkinan. Tapi intinya para ilmuwan sepakat, apalagi para ulama, semua anak manusia yang jumlahnya sekarang 7 sekian miliar itu pada aslinya mengerucut kepada 3 orang ini, Sam, Ham, Yafis. Nah, Dajjal itu keturunannya Yafis. Ya, kalau Sam itu nanti mereka bangsa Arab, termasuk juga Romawi, Yahudi, Nasrani. Ya, kemudian Ham itu yang melahirkan bangsa Afrika, kulit hitam, Hamid, ya, itu bangsa-bangsa Afrika. Sedangkan Sem itu Semit, orang-orang Arab, ya, orang-orang di Timur Tengah. Kemudian Yafis, ya Yafitik, itu bangsa-bangsa yang ada di utara, Cina, Rusia, ya. Nah, Dajjal ini keturunannya Yafis, ya. Jadi maka Nabi yang pertama kali bincang Dajjal siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam nggak pernah cerita Dajjal. Nabi Adam nggak pernah menceritakan kepada anak-anaknya hati-hati loh nanti ada Dajjal, enggak.
Nabi Idris juga nggak pernah cerita. Yang cerita pertama kali siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengingatkan, hati-hati nanti di antara anak keturunan kita ada seorang laki-laki yang menjadi sumber dari segala sumber fitnah, rajanya fitnah, rajanya pendusta, namanya Dajjal. Ini ya. Nah ini anak keturunan Yafis inilah nanti yang kemudian menjadi. Maka Rasul mengatakan wa inna nuh awwalu man anzara ummatahu Dajjal. Ya. Nah dia nanti akan datang dengan membawa fitnah. Ya, insya Allah akan kita bahas tentang Dajjal pada temanya. Yang ketiga adalah wadabah, yaitu binatang melata. Binatang itu terbitnya matahari dari barat. Ya, obat hambanya selama matahari belum terbit dari barat. Maka salah satu tanda diterimanya tobat, tanda tidak diterimanya tobat adalah kalau matahari sudah terbit dari barat. Walaupun Nabi mengatakan ada 3 perkara yang apabila terjadi maka tobat tidak diterima. 1, dabah, binatang. Yang kedua terbitnya matahari barat. Yang ketiga Dajjal. Karena memang ini 3-3-nya muncul di waktu yang dua-duanya muncul di waktu yang sama. Kalau Dajjal sebelumnya, ya, bahkan Dajjal sudah mati ketika matahari terbit dari barat. Ya. Rasulullah menyebutkan nggak tahu mana duluan, apakah matahari terbit dari barat duluan atau binatang duluan. Tapi menurut pendapat yang kuat, matahari dulu terbit dari barat. Ya, baru setelah itu kemudian apa? Binatang yang muncul. Tapi juga bisa bermakna mataharinya sudah terbit, tapi orang belum tahu karena tertutup kabut. Yang dia lihat adalah apa? Binatangnya. Nah, ketika binatang muncul, baru mataharinya kelihatan terbit dari barat. Ya, tapi dia selalu mengatakan mana dari salah satu dari kedua yang muncul, ya, maka yang satunya akan segera mengikuti. Ini binatang yang super aneh karena dia memiliki badan yang sangat besar. Dabah ini badannya sangat besar. Kemudian dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ya, siapa yang dijitak pakai cincin Nabi Sulaiman maka di jidatnya ada tulisan kafir. Gitu ya. Siapa yang dipotong pakai tongkat Nabi Sulaiman maka di jidatnya ada tulisan mukmin. Karena peristiwa ini terjadi 1 malam setelah Al-Quran diangkat ke langit. Jadi kata Rasulullah SAW akan tiba 1 malam yang panjangnya 3 kali lipat malam kalian, malam biasa. Jadi kurang lebih 1 malamnya itu 72 jam. Lama sekali. Saking lamanya kata Rasulullah, ada orang tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Kok mesti lah ya, tidur lagi sampai ngiler, sampai pulas. Fisik ya, itu diangkat ke langit. Nah itulah berarti kalau malam itu Qurannya akan langit, paginya tobat sudah tidak diterima. Nah, orang waktu itu pada sibuk cari Quran, cari apa, begitu dibuka isinya kertas HP kosong semuanya. Itulah tanda-tanda kiamat. Nah, malam itu Quran diangkat, paginya matahari terbit dari barat. Orang semua pada teriak-teriak, istighfar, pada teriak mau iman tapi sudah tidak diterima. Ya. Kemudian nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ini kalau bicara tentang turunnya Isa, Imam Mahdi, itu adalah keyakinan semua agama. Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Yahudi, apalagi Nasrani, Syiah, ini juga meyakini adanya juru selamat. Nah, kita meyakini namanya Imam Mahdi. Nabi Isa adalah pembantunya, ya. Dan keyakinan kita bukan berdasarkan kitab-kitab di luar agama kita. Kita meyakini yang semacam ini karena ada nas-nasnya dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa Ya'juj wa Ma'juj. Munculnya 2 kelompok makhluk yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ini pembahasan yang masih sangat misterius. Tapi yang jelas Ya'juj wa Ma'juj termasuk anak keturunan siapa? Ya'juj. Ciri Ya'juj wa Ma'juj apa? Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian.
ciri yang paling utama dari Ya'juj wa Ma'juj sebagaimana disebutkan Al-Quran, inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardh. Karakter mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, maka nanti bangsa-bangsa Ya'juj wa Ma'juj ini menurut para ulama luas, bukan hanya wilayah Cina aja. Tapi perlu dicatat, Ya'juj wa Ma'juj itu tidak semuanya kafir. Jangan heran ya, Muhammad Al-Fatih itu Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Sultan Sulaiman Al-Qaumi itu Ya'juj wa Ma'juj. Mbahnya itu mbah moyangnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, nanti mereka waktu Raja Dzulkarnain itu bangun benteng, mereka masih berada di wilayah Anatolia yang kemudian kita kenal dengan nama Turki. Kenapa disebut Turki? Turika. Mereka ketinggalan saat benteng Ya'juj wa Ma'juj dibuat. Mereka kemudian masih berada di wilayah situ, sehingga yang ada di sini nggak bisa ke utara, yang di utara nggak bisa ke selatan. Nah, yang di utara inilah yang kemudian terbentengi oleh benteng yang dibuat oleh Raja Dzulkarnain. Yang belum sempat masuk ke sana, ini yang kemudian sekarang menjadi bangsa Turki. Maka kalau bicara tentang kekuatan, bangsa Turki dengan bangsa Mongol secara fisik ada banyak kesamaan. DNA-nya ada banyak kemiripan. Gitu. Makanya tidak semua yang Ya'juj wa Ma'juj itu apa? Kafir, macam kayak gitu. Ya. Nah, makanya Ya'juj wa Ma'juj itu luas sekali jangkauannya. Bahkan Rasulullah menyebutkan dari 1.000 orang yang masuk neraka, itu 999-nya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Gitu. Ya. Jadi kalau ada 1.000 orang masuk neraka, kata Rasul apa? Yang satu itu kalian, maksudnya orang Arab. Yang 999 itu Ya'juj wa Ma'juj. Indonesia ini ada keturunan yang mati Ya'juj wa Ma'juj. Ada, DNA-nya masih ada, entah berapa persennya gitu. Ya. Nah, nanti kalau kita mau lacak jelajah ininya agak ini ya, agak sesuatu ya. Jadi karakternya merusak. Nah, di antaranya apa? Kanibal. Bangsa Ya'juj wa Ma'jujnya apa? Kanibal. Mereka suka memakan sesama. Makanya salah satu cirinya kalau melacak, lihat di satu daerah, bongkar kuburan-kuburan di sana. Kalau ditemukan tulang kepalanya kok terpisah dengan tubuhnya, di situ jejak-jejak Ya'juj wa Ma'juj ditemukan. Gitu ya. Jadi kalau ada kuburan kok, ini kepalanya di mana, badannya di mana, kepalanya kok ditumpuk menjadi piramida, seperti yang dilakukan oleh Genghis Khan. Ya, memang itu keturunannya Ya'juj wa Ma'juj, gitu kan? Ya. Bahkan termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan wilayah Eropa melakukan hal yang serupa. Makanya itu salah satu sisi yang memang tidak bisa dipungkiri oleh sejarah, ya, sehingga menyebabkan di Andalusia itu terjadi balas dendam yang sangat besar karena Al-Fatih kan penaklukannya 1453. Sementara di Eropa, di Andalusia Spanyol pada tahun 1495 semua desa umat Islam sudah tidak ada lagi yang Muslim. Terjadi pembantaian besar-besaran di Spanyol. Ya, karena ada sisi balas dendam juga dengan apa yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Kemudian wasalah serta khusuk, terjadi 3 likuifaksi. Di mana? Di timur. Timur arahnya di mana? Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan punya kenalan orang BMKG, gitu ya, orang-orang pakar gempa, mungkin membahas ini jadi menarik, begitu ya. Saya pernah jumpa dengan dosen di UNS ya. Dia termasuk di pemerintahan sering diminta bersama timnya kaitannya dengan penanggulangan gempa, begitu ya. Jadi kalau ada gempa di mana itu beliau punya laptop yang bisa ya, setiap ada berita begitu segera sampai terjadi gempa di mana ada sinyal yang kemudian memberitahu di sini. Makanya kalau pas beliau lagi pergi, istrinya di rumah itu mantau ini ada gempa di sana, suami saya aman apa enggak. Atau beliau melihat di situ. Ya, beberapa kali kasusnya adalah analisa itu sudah valid. Cuma satu aja bro, apa? Kepastian waktunya. Itu yang jadi di sini akan terjadi ya, itu yang belum tahu apanya, kapannya gitu. Ketika kasus gempanya juga begitu, itu sudah prediksi, ternyata belum siap untuk melakukan
apa namanya, penyambutan, bukan evakuasi ya, evakuasi lah atau apa, ada daerah sudah terjadi gempa duluan. Nah, kasusnya begitu. Nah, Indonesia ini termasuk yang paling rawan sekali. Kenapa? Secara sunatullah kita berada di ring fire ya, lingkaran gunung berapi. Yang baru kemarin apa? Saya tahu ya, serem yang melihatnya itu yang lava magma keluar dari mulutnya kayak begini. Ya. Jadi bawah kosong, kemudian apa? Ambus begitu. Ya, kalau teori bodohnya, sumber daya yang ada di perut bumi ini kalau diambil secara logika gimana Pak? Terjadi apa? Kekosongan. Ya, tapi ya perlu dikaji lagi ya teori begini, kita bukan ahlinya. Terlepas dari teori apapun, khosaf itu ada, gitu ya. Rasulullah menjanjikan akan terjadi khosaf di timur, di barat, berarti wilayah Eropa, Amerika, kemudian di tengah, ya, yaitu di Jaziratul Arab. Nah, khusus yang di Jaziratul Arab ini yang menurut satu riwayat dari hasil pengkajian kami, bahwa ini bisa jadi berbarengan dengan peristiwa keluarnya api dari perut bumi, Hijaz, ya. Sehingga ini likuifaksi, tapi kemudian menyemburkan bola-bola api yang menurut Bapak pakar gempa tadi ketinggiannya diprediksi mencapai 6 km. Kenapa? Karena bisa dilihat dari jarak Damaskus atau sekitar 850 mil atau sekitar 1250 km ya jaraknya, gitu ya, 122 km, 1250 km. Solo, Jakarta, balik lagi ke Solo, gitu ya. Nah itu khosaf bil Jaziratul Arab. Nah, khosaf inilah yang menjadi sinyal paling kuat kemunculannya Imam Mahdi. Wa akhiru dzalika, dan yang terakhir, ya 5 menit lagi terakhirnya. Narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyar. Api yang keluar dari Yaman yang nanti akan menggiring manusia. Ini bentuknya kayak apa kita nggak bisa memahami, karena ini nanti umat Islam sudah tidak mengalami. Umat Islam berakhir di masa apa? Setelah munculnya dabah, stempel mukmin kafir jelas, muncul angin Yaman yang mencapai merupakan perkara yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya apa? Mayat-mayat pun bangun dan bertanya-tanya. Saking dahsyatnya ya, itu taruna sesukaro. Kalau lihat orang kayak gila, wabah sukaro, padahal mereka tidak gila. Ya, saking dahsyatnya, seorang ibu yang menyusui akan membuang bayinya, seorang ibu hamil akan menggugurkan kandungannya, bapak lari meninggalkan anaknya, suami lari meninggalkan istrinya, dan sebaliknya, semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis panjang terkait dengan 10 tanda kiamat. Secara singkat menjelaskan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kepada Ibu warahmatullah kajian malam ini ya.